Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo ya, oke, grand final guys, akhirnya fix ya, mempertemukan antara Gresik Poska Plus melawan Jakarta Pertamina Enduro, bro ya. Karena hari ini Enduro menang 3-0 melawan Popsivo ya. Dan ya, maka di sini sudah tidak bisa dikejar oleh Popsivo maupun oleh Elektrik ya. Jadi sudah pasti ini dua tim yang ke grand final guys ya. Kita bahas ya kira-kira siapa yang akan juara guys ya. Mengingat untuk final tahun ini grand finalnya itu dengan format baru ya, dengan best of 3 nih bro ya. Oke, kita bahas. Jangan lupa subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, sebelum kita bahas untuk prediksi nanti di grand final ya, yang mau bahas sekilas aja untuk pertandingan hari ini ya. Dari Enduro mainnya sangat rapi banget ya. Hari ini top skornya ada Irina Voronkova dengan 18 poin, kemudian Wilma Slash 17 poin, baru nih dari Smarzek di 10 poin gitu bro ya. Oke, jadi memang Enduro layak banget untuk ke grand final ya, sementara Popsivo ya memang tidak layak gitu bro ya, karena permainan mereka sangat jelek lah bisa dibilang guys ya, apalagi hari ini bro, itu ngedown banget. Semua pemain kelihatannya tidak bisa menemukan perform terbaiknya bro ya. Dari Yongkai Rapena hari ini parah banget ya. Middle blockernya juga tidak bisa perform dari Celesa maupun dari Zia. Smarzek juga kesulitan untuk menemukan ritmenya ya. Dari setternya juga kesulitan untuk melakukan set play, defensifnya. Pokoknya semuanya hari ini dari Popsivo underperform semua gitu bro ya. Oke, dan besok guys itu masih ada pertandingan ya antara Elektrik melawan Popsivo ya. Walaupun itu hasilnya udah nggak berpengaruh gitu ya, tapi itu penting nih buat kedua tim ya, biar menemukan solusi dari permasalahan dari timnya masing-masing gitu ya. Untuk Popsivo ya menurut Meong sih problemnya itu di pemainnya sendiri sih ya. Dari Yongkai Rapena masih kehilangan sentuhan, Meong bilang guys, tidak seperti di regular season ya. Celesa juga tidak kelihatan ya di Final Four ini. Celesa menurun ya dibandingkan penampilan dia di regular season. Kemudian dari setternya, dari defensifnya, dari Smarzek itu masih belum menemukan ritmenya. Jadi menurut Meong sih problemnya ada di pemainnya sendiri nih dari Popsivo ya. Nah, tergantung nanti dari Darko Dubravko, pelatihnya Popsivo, apakah bisa menemukan solusi buat Popsivo ya. Sementara untuk Elektrik PLN guys ya, ini menurut Meong bagaimana caranya agar mereka itu bisa mengurangi bebannya dari Nariman Ozoi gitu ya. Karena ya gimana guys ya, dia yang paling tua, dia juga jadi tulang punggung gitu bro. Dia harus defense, dia harus offense, dia harus ngeblok gitu guys. Jadi kasihan juga bro ya. Dan bagaimana caranya buat memaksimalkan Karabajima, itu sih menurut Meong guys ya, yang harus dicari nih oleh Jakarta Elektrik PLN gitu bro ya. Oke, itu pertandingan yang tidak berpengaruh besok, tapi bagaimana caranya buat kedua pelatih menemukan solusinya sebelum nanti di babak perebutan juara ketiga gitu guys ya. Kalau kemarin sih di leg pertama menang Popsivo gitu ya, sementara Elektrik itu kalah guys di 3-1 skornya bro ya. Tapi nanti masih belum tahu lah ya di perebutan juara ketiga gitu bro. Oke, sementara untuk pertandingan grand final ya antara Poska Plus melawan Enduro ya, ini seru sih ya. Tapi sebelum itu guys, masih ada pertandingan nanti hari Minggu ya. Terakhir nih antara Poska melawan Enduro ya, dan itu akan menentukan siapa yang akan menjadi juara di putaran kedua ya. Lumayan guys, hadiahnya 60 juta loh ya. Kemarin tuh putaran pertama yang menang itu Enduro ya. Dapat 60 juta mereka guys ya, jadi lumayan sih ya. Tapi sih yang berharap untuk besok hari Minggu itu full lokal semua ya. Jadi dari Enduronya akan memainkan rombongan Shakira, Viola, Tina gitu bro ya. Sementara dari Poska mungkin akan memainkan kembali Putri Agustin, Ajeng, Bella Sabrina gitu bro ya. Jadi lebih seru gitu guys ya. Tapi nggak tahu guys ya, kalau misalnya kedua tim ini masih ngotot ya buat memperebutkan 60 juta itu ya, lumayan guys buat tambah-tambah gajinya Voronkova dari Enduro, atau buat nambah-nambah gajinya dari Lodi, dari Poska Plus gitu guys ya. Lumayan guys 60 juta ya. Jadi masih ada kemungkinan kedua tim ini di hari Minggu besok akan memainkan pemain-pemain intinya lagi gitu bro ya. Nah, tapi kita bahas untuk grand finalnya bro ya. Untuk format grand final tahun ini itu best of 3 atau 2 kali kemenangan guys ya. Jadi kalau misalnya leg pertama menang Enduro ya, leg kedua menang Enduro lagi, ya udah ya cukup 2 pertandingan guys, karena sudah 2 kali win gitu bro. Tapi kalau misalnya nih leg pertama menang Enduro ya, kemudian leg kedua menang Poska ya, maka ya harus ada leg ketiga guys ya untuk menentukan pemenangnya gitu ya, biar dapat 2 kali kemenangan gitu guys ya. Jadi itu nih best of 3 itu seperti itu guys ya.
Oke, di sini sih kalau Myong lihat guys ya, Jakarta Pertamina Enduro itu berpeluang lebih besar nih untuk meraih gelar juara lagi tahun ini bro ya. Karena Myong lihat 3 hiternya mereka itu perform semua dari Megawati, Voronkova, Wilma Salas gitu bro ya. Jadi Wilma Salas sih di Final Four ini perform banget ya, dari resifnya stabil, serangannya juga bagus gitu bro ya. Kemudian dari liberonya Nur Laili, Dita Ajijah itu mainnya keren, dari Tisha itu bagus banget jadi jenderal di lapangan yang membagi serangan, mengatur ritme gitu guys. Jadi menurut Pyong sih dari enduro tidak punya celah gitu bro ya. Nah, sementara dari Posca Plus ya, kelemahan mereka ini udah mulai kelihatan guys ya. Kemarin tuh dibongkar sama Enduro ya di leg pertama guys ya. Jadi di saat Enduro itu servis ya, sebagian besar servisnya Enduro itu ngarahnya ke Bitsenko bro ya. Dan di saat Bitsenko melakukan receive ya, sebagian besar serangannya itu dari Anime Champ ya. Jadi jumlah serangan dari Bitsenko di saat dia melakukan receive itu berkurang jauh guys. Serius ya. Jadi kalau Bitsenko ini receive, dia kesulitan untuk melakukan serangan. Ya, itu sih mungkin celah yang bisa dimanfaatkan oleh Enduro ya. Jadi servisnya arahkan semua ke Sasa Bitsenko ya. Tapi dari Posca Plus juga masih bisa nih untuk menutupi celah itu bro ya. Misalnya dengan mengcover Bitsenko nih ya. Dengan menggeser Bitsenko agak ke tepi ya, kemudian Yulis Indah dan Nandita sebagai double libero ya, itu bisa aja dipakai gitu bro. Oke, jadi itu sih ya, ini pertandingan yang sangat seru antara dua tim ini di grand final, dan untungnya itu ada best of 3 atau 2 kali kemenangan gitu guys. Jadi kita nanti akan puas banget nonton grand final gitu bro ya. Seru sih pertandingan antara tim yang serangannya bagus banget dari Enduro melawan tim yang pertahanannya dikenal bagus dari Petrokimia gitu guys ya. Kita lah nanti siapa yang menang bro. Tapi kalau tebakan Myong sih 60% buat Enduro. Ya kalau kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah. See you on the next video. Bye bye.